Gimana kalau ternyata semua yang pernah kita pelajari soal uang itu salah? Hari ini, kita bakal bedah tuntas pemikiran Robert Kiyosaki, penulis Rich Dad, Poor Dad, sebuah buku yang bisa dibilang mengubah total cara jutaan orang melihat kekayaan. Dan sejujurnya, bikin banyak penasihat keuangan gerah. Oke, kita langsung mulai dari yang paling bikin heboh. Katanya, rumah Anda bukan aset. Wow, pernyataan ini benar-benar nabrak impian finansial kebanyakan orang kan? Kalau investasi terbesar dalam hidup kita ternyata bukan aset, terus apa dong? Nah, mari kita cari tahu sama-sama. Buat ngerti pemikiran Kiyosaki, kita harus kenal dulu latar belakangnya. Dia ini dibesarkan oleh dua figur ayah. Ayah kandungnya, kita sebut saja ayah miskin, adalah seorang guru yang cerdas banget, tapi finansialnya selalu pas-pasan. Terus ada ayah sahabatnya, ayah kaya, seorang pengusaha yang nggak tamat sekolah, tapi jadi kaya raya. Dua ayah, dua cara pandang soal uang yang bedanya kaya langit dan bumi. Nah, disinilah letak perbedaannya yang paling fundamental. Ayah miskinnya selalu bilang, sekolah yang benar, cari kerjaan aman, kerja keras, nabung. Kedengaran familiar kan? Jalan yang, ya kita semua tahulah. Tapi ayah kayanya ngajarin hal yang beda banget. Jangan kerja buat uang. Kamu harus punya aset, bangun bisnis, dan pakai utang buat jadi lebih kaya. Ini benar-benar dua dunia finansial yang berbeda. Jadi, Kiyosaki ini dengan sadar milih buat ngikutin jalan si ayah kaya. Mirip kayak di puisi Robert Frost, dia ngambil jalan yang jarang dilewati, jalan kewirausahaan dan investasi, bukan jalan aman sebagai karyawan. Dan pilihan itulah katanya yang mengubah segalanya buat dia. Terus gimana caranya kita mulai ngikutin jejak ayah kaya ini? Semuanya itu berawal dari satu aturan super simple, tapi ini pondasi dari segalanya. Kita harus paham bedanya aset sama liabilitas. Tapi bukan definisi versi buku teks ya. Kedengarannya simpel ya? Banget. Tapi coba deh, lupain dulu semua definisi ribet dari buku pelajaran. Jawaban Kiyosaki itu sederhana banget. Saking sederhananya, bisa jadi ini bakal mengubah cara pandang kamu terhadap semua barang yang kamu punya. Menurut Kiyosaki, definisinya cuma begini. Aset itu adalah sesuatu yang memasukkan uang ke kantong kita. Udah, gitu aja. Intinya cuma soal arus kas. Kalau sesuatu itu ngasih kita duit, bahkan pas kita lagi tidur, nah itu aset. Nah, kebalikannya adalah liabilitas. Sesuatu yang justru mengambil uang dari kantong kita. Apapun yang bikin rekening bank kita terkuras terus-terusan. Sekali lagi, kuncinya cuma satu. Kemana arah uangnya mengalir? Coba deh kita lihat contohnya, biar lebih jelas. Properti yang disewain, jelas, itu aset. Soalnya kan ada penyewa yang tiap bulan masukin duit ke kantong kita. Tapi rumah yang kita tinggalin, menurut definisi ini, itu liabilitas. Kenapa? Karena kita bayar cicilan, bayar pajak, bayar biaya perbaikan. Uangnya keluar terus. Sama juga kayak cicilan mobil. Ini dia pembeda yang benar-benar bisa mengubah permainan. Oke, ini ngebawa kita ke aturan main kedua dari Kiyosaki yang gak kalah penting. Berhenti kerja buat uang. Tujuannya adalah biar kita bisa keluar dari apa yang dia sebut perlombaan tikus. Siklus tanpa akhir di mana kita kerja makin keras cuma buat bayar tagihan yang makin besar. Kiyosaki ini berani banget bilang kalau uang tunai, mau itu dolar, rupiah, mata uang apapun, itu uang palsu. Loh kok bisa? Soalnya pemerintah bisa cetak uang itu sebanyak yang mereka mau, yang bikin nilainya terus turun. Jadi kerja seumur hidup cuma buat numpuk uang kertas, kata dia, itu jebakan buat orang miskin. Tujuan sebenarnya adalah mengubah uang palsu itu jadi aset beneran. Nah, perlombaan tikus itu kayak gini nih siklusnya. Kita kerja lebih giat, dapat kenaikan gaji. Keren, tapi begitu gaji naik, pajak yang kita bayar juga makin tinggi. Terus, sisa uangnya kita pakai buat beli mobil baru atau rumah lebih besar, nambahin liabilitas lagi. Sekarang, pengeluaran bulanan kita jadi lebih gede kan? Ujung-ujungnya kita jadi kejebak. Kita harus kerja lebih keras lagi buat nutupin itu semua. Muter aja terus di situ. Sekarang, kita masuk ke dua kata yang mungkin bikin banyak orang merinding, utang dan pajak. Menurut Kiyosaki, orang miskin dan kelas menengah itu takut sama dua hal ini. Tapi orang kaya, mereka justru pakai utang dan pajak sebagai alat buat jadi makin kaya. Ini nih, salah satu rahasia terbesarnya orang kaya. Kalau kita jadi karyawan, alurnya gini, kita terima gaji, terus langsung dipotong pajak, baru sisanya bisa kita belanjain. Pemerintah ngambil jatahnya duluan. Tapi kalau lewat perusahaan atau korporasi, alurnya kebalik. Perusahaan terima pemasukan, terus dipakai belanja buat operasional sebanyak-banyaknya, dan baru dari sisa keuntungannya itu bayar pajak. Ini celah hukum yang keuntungannya luar biasa besar.
Konsep ini nyambung banget sama yang namanya kuadran arus kas. Di sisi kiri ada karyawan atau E dan pekerja lepas atau S. Mereka ini menukar waktu dengan uang. Nah, di sisi kanan ada pemilik bisnis atau B dan investor atau I. Mereka ini punya sistem dan aset yang menghasilkan uang buat mereka. Pesan Kiyosaki jelas banget, kebebasan finansial yang sejati itu cuma ada di sisi kanan kuadran. Oke, sekarang kita geser sedikit ya. Dari ngomongin keuangan pribadi, kita lihat pandangan global Kiyosaki yang, jujur aja, seringkali kedengeran serem. Penting buat dicatat, ini pandangan dia ya. Kami di sini cuma menjabarkan pemikirannya, bukan prediksi kami. Soal ini, dia benar-benar belak-belakan. Kiyosaki percaya kalau pemerintah yang terus-terusan nyetak triliunan dolar tanpa kendali, itu udah mengubah dolar AS jadi sampah. Selama bertahun-tahun dia udah ngeramalin kalau semua ini bakal berakhir dengan keruntuhan ekonomi global yang masif. Nggak cuma itu, dia juga ngelihat bakal ada konflik global besar di depan mata. Dia nunjuk ke negara-negara BRICS kayak Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan yang mulai bersatu buat nantang dominasi dolar. Buat dia, ini bukan lagi soal politik, tapi perang buat masa depan sistem keuangan dunia. Terus gimana dia ngelindungin diri dari kiamat ekonomi yang dia prediksiin? Dia berpegang teguh sama apa yang dia sebut aset real, sesuatu yang nggak bisa dicetak seenaknya sama pemerintah. Kita ngomongin soal emas dan perak, bitcoin, dan aset yang menghasilkan arus kas kayak properti sewaan. Tapi setelah semua obrolan soal krisis global, emas, dan bitcoin, Kiyosaki bilang kalau aset kita yang paling kuat itu bukan semua hal tadi. Aset itu adalah sesuatu yang sebenarnya udah kita punya dari lahir. Nah, ini dia intinya. Ini kuncinya. Kekayaan sejati itu nggak dimulai dari uang, tapi dari kepala kita. Pendidikan finansial kita adalah aset nomor 1. Pikiran yang terlatih itu bisa ngelihat peluang di mana-mana. Sebaliknya, pikiran yang nggak terlatih cuma bisa ngelihat gaji bulan depan. Dan menurut Kiyosaki, kondisi ini bukan kebetulan loh, ini disengaja. Dia mengklaim kalau sistem pendidikan sengaja nggak ngajarin kita soal cara kerja uang. Hasilnya, 90% populasi kejebak kerja buat uang, sementara 10% sisanya yang paham permainannya jadi makin kaya. Terus, gimana caranya kita melatih pikiran kita? Pesannya simpel. Jangan pernah berhenti belajar. Kelilingi diri kita dengan orang-orang yang lebih pintar. Pahami kalau kegagalan itu bukan akhir, tapi bagian dari proses belajar. Dan yang paling penting, bayar diri sendiri dulu. Maksudnya, setiap dapat penghasilan, sisihkan buat beli aset sebelum bayar tagihan-tagihan. Dan semua ini pada akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan pamungkas yang rangkum seluruh filosofinya. Sekolah memang ngajarin kita cara bekerja untuk dapat uang. Tapi siapa yang ngajarin kita cara bikin uang bekerja untuk kita? Menurut Kiyosaki, jawabannya cuma satu, diri kita sendiri.